Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin muslimin yamutu fayamutu ala janazatin arba'ina rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik yang berupa kenikmatan jasmaniah maupun kenikmatan rohaniah. Ada dua nikmat yang Rasulullah SAW orang sering melupakan, adalah nikmat sehat dan nikmat umur. Dengan nikmatnya sehat yang ditandai dengan hadirnya kita pada pelaksanaan sholat Jum'ah di masjid yang dimuliakan oleh Allah ini, dan masih Allah memberikan kepada kita kesempatan, masih Allah memberikan kepada kita umur, masih Allah memberikan kepada kita hidup dan kehidupan ini, maka gunakanlah nikmat sehat dan nikmat umur ini untuk selalu dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat umur dan nikmat sehat ini, marilah amal-amal kita selalu kita tambah. Kebaikan-kebaikan kita selalu kita tingkatkan, sehingga di akhir hayat kita nanti kita masih tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, dan insya Allah kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menguraikan 4 hal yang bisa mengistirahatkan hati kita yang mengalami sakit. Dalam diri kita ini ada 2 unsur yang dikatakan jasmaniah dan rohaniah. Kedua-duanya perlu kita perhatikan, dan kedua-duanya perlu dalam keadaan keseimbangan. Tidak bisa kita hanya jasmaniah sehat, tidak pernah penyakitan, sehat tapi jiwa kita, hati kita sakit. Maka kalau orang yang mengalami sakit, persamaan antara mengalami penyakit jasmaniah dan penyakit rohaniah, kedua-duanya perlu segera dilakukan pengobatan. Pengobatan jasmaniah, apalagi sekarang baru pandemi COVID-19, tentu kita harus berhati-hati, menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, agar kita terhindar wabah dari COVID-19 ini. Dan kalau kita sakit, segera, apakah kita harus melakukan isolasi mandiri di rumah atau di tempat-tempat tertentu, atau kalau kita mengalami penyakit yang parah, maka segera kita ke rumah sakit dan dilakukan pengobatan. Akan tetapi bagi kita sebagai seorang
manusia, terkadang perhatian kita antara penyakit jasmaniah dan penyakit rohaniah lebih banyak condong kepada penyakit-penyakit jasmaniah. Kalau kita mengalami sakit secara jasmaniah, segera kita akan lakukan antisipasi. Tapi pertanyaannya, manakala kita memiliki penyakit rohaniah, penyakit hati, apakah hal itu sama kita melakukan treatment tertentu untuk melakukan penyembuhan terhadap penyakit-penyakit hati kita? Sama yang dirahmati oleh Allah. Dalam salah satu buku yang ditulis oleh Imam Jauziyah yang menyatakan bahwa hati kita itu ada 3 macam. Yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan hati itu bisa dikatakan hati yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Kemudian yang kedua juga dikatakan hati yang mati. Kemudian yang ketiga juga dikatakan sebagai hati yang sakit. Pada awal khutbah tadi saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 10, Allah menyatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alim bima kanu yaktubun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Inilah kondisi hati kita, bisa dikatakan hati kita sehat, hati kita mati, atau hati kita sakit. Hati yang sehat adalah hati yang merasa nyaman dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati yang mati, hati yang sakit adalah hati yang mati terperosok dalam satu keburukan. Pada saat kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, maka tidak terasa itu akan melakukan suatu kenikmatan. Terus melakukan terus. Akhirnya dalam hadis Rasulullah bahwa kita semakin berbuat maksiat, semakin melanggar aturan-aturan Allah, Allah justru menambah nikmat-nikmat dunia kita yang oleh Rasul dikatakan sebagai istijrad atau dilulu kalau dalam bahasa Jawanya. Kita melakukan korupsi, kita melakukan perzinahan, kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi justru jabatan itu semakin diberikan oleh Allah di dunia ini. Kita semakin melanggar aturan Allah, kita mendapatkan jabatan yang semakin tinggi. Melanggar aturan Allah lagi, jabatannya lebih tinggi lagi. Maka kita harus hati-hati. Rasulullah katakan kita adalah istijrad, kita didulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka hati kita yang condong kepada kemaksiatan itu bisa menandakan hati kita sudah mati. Kalau ini yang terjadi, harus hati-hati. Kita harus selalu introspeksi diri. Kemudian hati yang sakit, ini adalah hati yang terkadang kita melaksanakan kebaikan di satu sisi, di tempat yang lain, di waktu yang lain kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengibaratkan adalah tubuh yang kita miliki ini, maka pada saat kita mengalami sakit, maka tubuh ini harus kita istirahatkan sejenak. Kalau kita sakit demam, sakit COVID, dan lain sebagainya, salah satu obatnya adalah kita beristirahat, makan makanan yang bergizi, tidak melakukan aktivitas-aktivitas. Maka bagaimana cara kita mengistirahatkan hati kita yang masih mengalami sakit? Ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mengistirahatkan hati kita yang sakit. Yang pertama adalah kita berteman dengan orang-orang yang soleh.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa kita berteman dengan orang-orang yang soleh ini sebagai tempat untuk mengistirahatkan hati kita yang sakit? Maknanya adalah, teman yang soleh itu akan mampu menyembuhkan hati kita yang sedang tergoda oleh syaitan dan diperbudak oleh nafsu. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, selain akan mengistirahatkan hati kita, orang-orang yang soleh bersama kita pasti akan mengingatkan kita kalau kita mengalami kesalahan. Dalam bahasanya, kalau kita dekat dengan orang penjual minyak wangi, tentu kita akan mendapatkan dampak wanginya dari minyak itu. Tapi kalau kita berdekatan dengan pandai besi, maka kita akan kecipratan besi yang begitu menyala. Kemudian yang ketiga, kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, ini adalah investasi kita. Kita katakan investasi, kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya menyatakan, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatin arba'ina rajulan la yusyrikuna billah syai'an illa safa'ahumullahu fi." Tidaklah seseorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat doa mereka untuknya. Hadis riwayat Muslim. 40 teman orang yang soleh, ini investasi kita. Hari ini kita dapatkan kabar seorang ustadz yang terkenal sebagai ustadz keluarga sakinah, Ustadz Tri Asmoro, semalam meninggal dunia. Saya tanya sekretaris pribadinya, katakan bahwa karena memiliki penyakit gula. Hari ini kita lihat di YouTube yang menyolatkan ribuan, karena beliau ini berdakwah dari satu kota ke kota yang lain, termasuk di Semarang sini. Itu adalah investasi kita kalau kita memiliki minimal 40 orang yang soleh. Karena pada saat orang mendoakan kita di saat sholat jenazah, doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu'arahu, Allahumma la tahtimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa firrana balahu. Doa-doa ini pada saat mayat disolatkan mengandung arti untuk pengampunan bagi si mayat. Maka cari teman-teman yang soleh minimal 40. Atau kalau kita agar bisa menjadi orang yang nanti pada saat kita meninggal dunia, orang menyolatkan kita, maka jangan pelit. Saya katakan jangan pelit kita menyolatkan orang pada saat ada orang yang meninggal dunia. Karena saya lihat masyarakat kita terkadang pada saat orang meninggal dunia, mereka hanya kongko-kongko, tidak pernah masuk ke masjid. Hanya berapa persen yang menyolatkan jenazah. Apalagi sekarang ini di era pandemi ini, kita dapatkan di tiap-tiap kelurahan 1 bulan ada yang meninggal sampai 6, 7 orang, 8 orang. Di kampung saya 1 bulan ada 7 orang yang meninggal dunia, 3-nya COVID. Maka ini kesempatan kita untuk menyolatkan orang-orang itu. Walaupun kita tidak kenal, kita pada saat sholat di masjid ada yang menyolatkan jenazah, sholat jenazah. Maka kita yakin, hakul yakin kalau kita besok meninggal dunia, kalau anak kita menyolatkan, tetangga kita menyolatkan, mungkin orang-orang yang lain yang karena kita peduli menyolatkan mereka, insya Allah kita akan disolatkan. Maka berteman dengan orang yang soleh, selain akan mengingatkan kita kalau kita berbuat keburukan, dampak yang lain adalah orang-orang soleh itu, kalau 40 orang dia menyolatkan kita pada saat kita meninggal dunia, maka doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, untuk mengistirahatkan hati kita yang sedang sakit adalah dengan
bermajlis ilmu, dengan menuntut ilmu, mencari ilmu agama, di mana masjid-masjid menyelenggarakan kajian-kajian. Pertanyaannya adalah, mengapa bermajlis ilmu itu bisa mengistirahatkan hati yang sedang sakit? Karena fungsi ilmu yang kita pelajari adalah untuk menghidupkan hati yang mati dan membasahi jiwa yang kering. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mathalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisil katsir asaba arba." Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan ghaith. Ghaith adalah hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena fungsi air hujan adalah menghidupkan yang mati dan membasah yang kering. Maka ketika kita duduk di majelis ilmu, maka Allah sedang merencanakan untuk memulihkan hati kita yang sedang sakit dan jiwa kita yang sedang kering. Karena apa? Karena kalau orang memiliki penyakit jasmani, maka orang lain akan bersimpati, mendoakan agar dia segera sembuh. Bahkan karangan bunga mungkin akan datang, makanan akan datang, buah-buahan akan datang, karena bersimpati orang yang sakit secara jasmaniah. Tapi kalau orang yang sakit rohaniah, maka orang akan menjauhi. Kalau dia sombong, iri, dengki, itu orang akan menjauhi. Maka kalau kita memiliki penyakit-penyakit hati demikian, cari majelis-majelis ilmu. Rasulullah mengatakan, dengan kita masuk ke majelis ilmu, malaikat akan menaungi dengan sayapnya. Kita bagikan di taman-taman surga, karena kita di situ akan mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan hati kita semakin sejuk. Ya, Rasulullah katakan seperti ghaith, yaitu hujan yang mengandung manfaat. Oleh karena itu, di saat hari ini, mari kita perbanyak untuk mencari majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, cara kita tempat untuk mengistirahatkan hati kita yang sedang sakit adalah dengan membaca Al-Quran. Cara mengetahui apakah hati kita sedang sakit atau hati kita sehat mudah, yaitu dengan mendekatkannya kita dengan Al-Quran. Artinya apa? Jika hati kita itu merasa nyaman, hati kita itu merasa sejuk pada saat murotal dibacakan, pada saat orang mendengungkan Al-Quran, pada saat anak kita membaca Al-Quran, itu artinya hati kita itu hati yang sehat. Namun hati kita ini kalau gelisah, kemurungsung, ada orang membaca Al-Quran marah-marah, ada orang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dia justru marah, itu pertanda bahwa hatinya itu adalah hati yang sakit, bahkan mungkin hati yang mati. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW, pernah menyatakan, "Lau taharat qulubuna lama sami'at min kalami rabbana." Jika hati kita sakit, niscaya kita tidak akan merasa bosan dengan bacaan Al-Quran. Dalam surat Muhammad ayat 24, Allah juga menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Maka di dalam mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jamaah yang rahmati Allah. Maka oleh karena itu, setiap hari minimal kita membaca Al-Quran 2 kali. Mari keluarga kita, anak-anak kita biasakan sejak kecil untuk tilawah membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh, kita ajak anak-anak kita di ruang tamu sama-sama membaca Al-Quran. Bermurojaah, kita dengarkan bacaan-bacaannya. Setelah maghrib, maka rumah yang dinaungi Al-Quran, insya Allah rumah itu akan rumah yang sangat indah. Rumah yang begitu hati kita menjadi hati yang tentram.
Tetapi kalau rumah kita justru suara musik dangdut, suara musik rock, suara musik semuanya masuk di sana tanpa ada suara Al-Quran, bisa-bisa keluarga kita itu akan menjadi keluarga yang tidak sehat secara hati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, cara mengistirahatkan hati kita adalah dengan banyak mengingat mati, mengingat kematian. Maka kalau kita mengetahui dengan kematian-kematian yang ada, maka Rasulullah SAW menyatakan, aksiru dzikrah hadhil ladat. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan atau kematian. Mudah-mudahan di era pandemi ini ada penyakit jasmani, penyakit rohani. Perhatian kita tidak hanya melulu kepada penyakit jasmani saja. Penyakit rohani pun harus kita mulai kita lihat apakah diri saya ada penyakit rohani. Kalau ada penyakit rohani, 4 cara istirahatkan yang bisa kita lakukan. Cari teman yang soleh, perbanyak teman yang soleh. Kemudian mencari majelis ilmu. Kemudian yang ketiga adalah kita membaca Al-Quran. Dan kita selalu mengingat kematian. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melalui masa-masa yang sulit ini hingga kita bisa melalui ujian ini dan Allah mengangkat derajat kita karena kita telah lulus ujian-ujian yang kita lalui. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin amin wa takhalana wa iyyakum fi sunnatil mujahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.